Halo guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini Mimin bakal membawakan alur cerita manhwa baru. Sebelum lanjut, selamat menunaikan ibadah puasa. Bagi kalian yang menjalankannya, sekali lagi Mimin ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah support Mimin hingga sekarang. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Liu Qing pun juga siap bertarung sambil memegang pedang panjangnya. Dia berkata kepada Meiko, kalau usahanya itu sungguh sia-sia. Di belakang Liu Qing, juga terlihat jelas satu arwah Dewa Huaxia, yang berada di tingkat 2S. Sesaat kemudian, seseorang mulai melapor kepada penatua dengan berbisik, tentang apa yang terjadi kepada Liu Qing. Mendengar laporan ini, penatua seketika terkejut, dan kemudian memberitahukan semuanya, bahwa Swordsman Liu Qing, telah diserang secara mendadak oleh seorang mata-mata, yang berasal dari negeri Sakura. Sehingga karena hal ini, dia tidak bisa sampai ke Mythological Arena tepat waktu. Maka dari itu, penatua memutuskan, untuk memilih kembali peserta, yang akan bertarung di pertandingan berikutnya. Mendengar kabar Liu Qing diserang, seseorang berkata tidak menyangka, kalau negeri Sakura sangat berani mengambil tindakan seperti ini. Yang lain menambahkan, bahwa dalam pertarungan hidup dan mati, tanpa seorang swordsman, maka peluang kemenangan mereka akan menjadi sangat kecil. Dan sebelumnya, dia dari 4 kepala Akademi Huaxia, telah dikalahkan oleh Yamata no Orochi. Selama bertahun-tahun, hanya Swordsman Liu Qing, yang memiliki rekor sempurna, melawan dewa-dewa dari negeri Sakura. Saat ini, pertarungan keempat akan segera dimulai. Chang Sheng menatap ke penatua Xuan, dan menunggu keputusan apa yang akan dia ambil, dan karena penatua Xuan tidak menemukan kandidat yang cocok, penatua pun memberitahu Chang Sheng, kalau di pertandingan sebelumnya, Chang Sheng sudah kehabisan tenaga. Maka dari itu di pertarungan kali ini, penatua meminta izin, untuk dibiarkan maju, untuk menghadapi kontestan negeri Sakura selanjutnya. Namun Chang Sheng langsung menolak tawaran penatua, dan memohon kepadanya, untuk diizinkan bertarung sekali lagi di arena. Chang Sheng memberikan alasan, kalau dirinya mempunyai peluang lebih tinggi untuk bisa menang. Tetapi penatua memberitahu Chang Sheng, untuk jangan terlalu memaksakan dirinya. Hao juga meminta Chang Sheng untuk membiarkan kepala akademi, untuk kali ini bertarung di Mythological Arena. Bagaimanapun juga, Hao paham bahwa Chang Sheng, tidak mengetahui semua dewa yang akan disummon oleh negeri Sakura. Yanran pun sama, dia menjelaskan kalau sang kepala akademi, memiliki pengetahuan yang mendalam, dan kekuatannya adalah yang terkuat di antara 4 universitas Tiongkok, makanya, peluang menangnya lebih tinggi dari Chang Sheng sendiri. Chang Sheng nampak tenang menyimak penjelasan keduanya, dan setelah itu dia berkata, bahwa dirinya, pernah memimpikannya sesuatu. Seketika, aura berwarna api menyelimuti Chang Sheng, dan dari belakang muncul pemandangan rumah si Heyuan, dan diikuti dengan munculnya seekor naga merah, yang terbang mengelilingi orang-orang Huaxia. Memperluas ibu kota Jade di langit, 12 menara dan 5 kota, para dewa menyokong kepalanya, rambutnya terikat dan menerima keabadian. Chang Sheng melanjutkan, bahwa dalam mimpinya, seorang immortal tua, dengan senyuman lembut, perlahan-lahan mengusap kepalanya. Dan setelah dirinya terbangun dari tidur di awal chapter, mitos yang tersembunyi di tanah Huaxia atau Tiongkok ini, seketika muncul di dalam pikirannya. Semua orang tiba-tiba berteriak terkejut, dan mempertanyakan apa yang terjadi sebenarnya. Hao menanyakan hal itu, dan Yanran menjawab bahwa dia tidak tahu. Setelah mendengar penjelasan Chang Sheng tentang mimpinya,
Penatua Xuan teringat dengan kisah orang-orang besar di masa lalu. Dahulu kala, ada seorang raja besar yang merenungkan kebijaksanaan, ada juga seorang biksu Buddha, yang mencapai pencerahan seketika, melalui kata-kata bijak, sehingga tubuhnya pun tidak membusuk. Di dalam hatinya, penatua paham betul, kalau pencerahan mendadak atau menjadi ahli dalam semalam, bukanlah sebuah hal yang langka. Ini juga menjelaskan mengapa dia, yaitu si Changsheng, dapat mengenal dewa-dewa Tiongkok, yang bahkan tidak pernah muncul dalam kitab-kitab Tiongkok manapun. Saat ini, penatua dan Changsheng saling berhadap-hadapan satu sama lain. Karena penatua tidak cukup untuk menghentikan Changsheng, Tuan Kota pun berinisiatif memberitahu Changsheng, bahwa dirinya memang paham, jika Changsheng ingin membuktikan dirinya. Tetapi, Kepala Akademi atau Penatua Xuan, memiliki pengetahuan yang lebih mendalam. Dia sangat mengenal semua dewa, yang ada di kitab-kitab terdahulu. Tuan Kota juga paham, bahwa Changsheng masih muda dan berbakat. Namun meski begitu, Changsheng tidak perlu memaksakan dirinya demi semangat sesaat, apalagi dengan mengorbankan nyawanya. Karena Changsheng muak dihentikan oleh mereka, dia pun mengucapkan sebuah pujian yang panjang, yang mengakibatkan api jingga di tubuhnya keluar, menyebar ke sosok burung phoenix milik penatua. Deskripsinya yaitu, di tengah api, ia menebarkan kelahiran kembali di Kunlun. Burung phoenix terbang tinggi di langit. Dan dengan sayap yang terbentang lebar dalam emas, ia menetapkan ketenangan di segala arah. Menggenggam buah merah, ia membawa kedamaian ke dunia. Melihat api yang keluar dari tubuh Changsheng, penatua melirik ke atas dan menatap makhluk tersebut. Di sini dia nampak terkejut, setelah menyadari, kalau Changsheng telah memberikan divinity. Divinity yang baru, kepada burung phoenix miliknya. Orang-orang yang melihat apa yang terjadi pada burung phoenix tersebut, nampak tidak menyangka, bahwa dengan deskripsi sederhana dari Lu Changsheng, malah memberikan divinity atau kekuatan tambahan baru kepada burung phoenix milik Xuan. Dan burung phoenix ini, berasal dari dewa-dewa kuno di masa lalu. Dan ternyata selama ini, burung Xuan disebut sebagai phoenix, bukan tanpa alasan belaka. Ini adalah sebutan, yang tidak pernah tercatat di dalam kitab-kitab. Mereka mulai paham, bahwa saudara Changsheng, ternyata memiliki banyak pengetahuan tentang mitos tersembunyi tanah Huaxia. Setelah memperlihatkan hal ini kepada semuanya, akhirnya penatua Xuan mengaku, kalau Changsheng rupanya tidak berbohong. Penatua Xuan pun memberikan gilirannya kepada Changsheng, karena paham betul, bahwa memberikan divinity kepada dewa itu, memerlukan pengorbanan berupa umur orang tersebut. Jadi penatua meminta Changsheng, untuk sebaiknya beristirahat sejenak, dan bersiap untuk bertarung dengan tenang. Namun, alih-alih membalas ucapan penatua, Changsheng malah mengalihkan pandangannya ke arah Liu Yanran yang berdiri di sampingnya. Liu Yanran yang ditatap seperti itu oleh Changsheng, nampak hanya terdiam, karena tidak tahu apa yang Changsheng inginkan darinya. Rupanya, Changsheng selanjutnya memberikan divinity kedua, kepada roh dewa yang telah ditundukkan oleh Liu Yanran. Changsheng kembali memberikan deskripsi sederhana kepadanya, Jenderal Wuan, yang namanya terkenal sepanjang masa, pertempuran Changping telah membunuh dewa, dan mengagetkan semua orang. Kuda besi dan senjata emas, menaklukkan 6 negara, menjadi penegak ketentraman, bahkan membuat hantu dan dewa menangis. Seketika, Dewa Jenderal Wuan milik Yanran, mendapat kekuatan tambahan dari Changsheng, dan membuat Yanran sendiri terkejut. Setelah memberikan divinity kedua ini, Changsheng kemudian berjalan lurus, meninggalkan Yanran di belakang, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun lagi. Yanran benar-benar heran, tentang perilaku Changsheng yang tiba-tiba ini. Para audiens kembali mempertanyakan,
perihal apa yang sedang dilakukan oleh Lu Changsheng barusan itu. Yang lain berkata, kalau saudara Changsheng sepertinya sedang memberikan divinity baru kepada dewa-dewa Tiongkok level S dan di atasnya. Tetapi yang membuat mereka terheran-heran, bukankah memberikan divinity itu memerlukan pengorbanan umur bagi orang yang bersangkutan? Changsheng ternyata sedang menggunakan hidupnya sendiri untuk menyalakan beberapa api kehidupan bagi Tiongkok. Sesaat setelahnya, saat waktu istirahat sudah selesai, Dewi Aphrodite akhirnya kembali mengumumkan tentang pertarungan arena mitos putaran keempat antara negeri Huaxia melawan negeri Sakura akan segera dimulai. Dan kedua peserta telah dikonfirmasi, dan berikut adalah informasi pribadi dari kedua peserta yang akan bertanding. Di bangku Huaxia, masih merupakan seorang jenius muda yang telah meraih kemenangan di pertarungan sebelumnya, yaitu Lu Changsheng. Informasi dari sistem, Lu Changsheng masih memiliki Awakening God level Triple S Pangu, dan God level 2S, yaitu Qin Shi Huang atau Ying Zheng, yang masih frozen atau membeku. Selanjutnya Aphrodite melanjutkan, untuk di bangku negeri Sakura, yang akan bertanding, adalah Sakura Call Momo. Nampak peserta kali ini, memberikan salam hormat dengan menunduk ala Jepang, sembari memohon kepada Lu Sang atau Lu Changsheng, untuk memberikan bimbingan terhadapnya. Menyadari bahwa Lu Changsheng kembali mewakili Tiongkok, para penonton yang berasal dari negeri Sakura, sontak mengomentari hal ini. Mereka sebenarnya kaget, karena Lu Changsheng kembali bertempur di arena mythological. Ternyata si Jiang Ran, bakat dari Tiongkok, kembali membiarkan Lu Changsheng untuk tampil. Mereka kemudian tertawa, karena mengingat kalau dewa yang disummon oleh Changsheng sebelumnya, baru saja tumbang dan menghilang. Dan hal ini, sebenarnya memberikan kesempatan lagi bagi peserta dari negeri Sakura, untuk memenangkan pertarungan dengan telak. Di lain sisi, Kaisar Tokugawa mulai membahas Meiko, seorang bayangan yang tergeletak di samping peri pedang atau Liu Qing, telah diaktifkan dan mulai berkhianat. Sementara untuk Momo Sakura, gadis itu memiliki bakat yang alami. Dan yang paling dikuasai oleh Momo, adalah pesona miliknya yang memikat. Kaisar Tokugawa sangat yakin, bahwa kali ini, Huaxia benar-benar akan dikalahkan. Kembali ke Momo, saat ini dengan wajah cantiknya, memasang ekspresi senyum manis, sembari memperlihatkan pose yang elegan. Benar saja, orang-orang Huaxia yang memperhatikannya, mulai mempertanyakan perihal apa yang terjadi di sini. Peserta dari negeri Sakura itu, sebenarnya adalah seorang gadis muda dan cantik. Yang lain menambahkan, kalau dirinya juga mengaku, bahwa gadis itu sangatlah cantik. Penatua Xuan yang melihat lawan kali ini, tidak mampu mendeskripsikan apapun, dan hanya memasang wajah kesal. Bagaimana tidak, Sakura Momo ini, tidak memiliki informasi sama sekali, tentang dewa yang akan dia gunakan untuk bertarung di arena. Tetapi sesaat kemudian, Momo mulai mengeluarkan batu pemanggilan, dan dia menyentuhnya, mengeluarkan 3 sosok dewa, yang berada di dalam gambar yang ada di belakangnya. Di saat yang bersamaan, sistem mulai menghitung mundur, waktu memulai pertarungan tinggal 50 detik. Saat ini di belakang Momo, terlihat 2 sosok dewa yang salah satunya akan dia pilih, untuk bertarung melawan Lu Changsheng. Waktu terus berjalan, tetapi anehnya Changsheng tidak melakukan apapun. Hal itu sampai dipertanyakan oleh para penonton, perihal mengapa saudara Changsheng, belum mengeluarkan batu pemanggilan, dan memanggil dewa miliknya sesegera mungkin. Audiens Huaxia yang mulai panik, berteriak kepada Changsheng, bahwa waktu saat ini sudah kurang dari 1 menit. Dia bertanya ke Changsheng, untuk menunggu apa lagi sekarang. Yang lain menyuruh Changsheng untuk cepat memanggil para dewa,
karena sudah tidak ada waktu yang tersisa. Kembali ke Momo, ternyata yang dia pilih di antara dua dewa sebelumnya, adalah dewa ekor 9, yang bernama Tamamo no Mae. Kecantikan dewi yang satu ini, tidak kalah dengan pemanggilnya yaitu Momo. Sosok elegan dan cantik berdiri secara berdampingan. Melihat pemandangan indah ini, penonton yang berasal dari negara Hawk atau elang, mulai terpesona, dan bertanya ke Tuhan, perihal dewa macam apa yang dia lihat saat ini. Seorang pria bertopi di depannya, juga sampai mempertanyakan penampilan dewi itu, apakah dia adalah malaikat yang diberikan oleh Tuhan atau bukan. Soalnya, penampilannya sangat cantik mempesona. Sama halnya yang terjadi pada penonton negeri Tianzhu atau India, di mana seorang biksu ini berkata kepada rekannya dengan wajah yang memerah, kalau pada saat dewi itu muncul, hatinya yang tenang bagaikan kolam yang dalam, tiba-tiba saja sedikit bergetar. Penonton negeri Huaxia baru menyadari, kalau dewi tersebut, sebenarnya adalah dewa yang belum pernah muncul di Divine Battle. Sejujurnya, mereka tidak tahu apapun, tentang informasi Dewi Tamamo no Mae. Tetapi selain itu, sosoknya sana merupakan keindahan yang menakjubkan. Mereka berharap, agar Lu Changsheng, tidak bingung atau tergoda oleh dewi tersebut. Changsheng di bawah nampak tersenyum, dan setelahnya berkata di dalam hati, bahwa dugaannya ternyata benar. Ternyata dewa yang Momo panggil, adalah Tamamo no Mae, kepala dari 3 raja iblis dari kerajaan Sakura. Sekarang Changsheng akhirnya paham dan sudah mengetahui, tentang dewa yang dipanggil oleh pihak lawan. Maka dengan ini, dirinya tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Waktu yang tersisa tinggal 30 detik. Changsheng kemudian mulai mengeluarkan batu pemanggilan, dan menyentuh batu tersebut hingga bercahaya. Di hadapan Sakura Momo dan Tamamo no Mae, Changsheng kemudian melihat ke belakang, dan menyadari kehadiran dewa Huaxia berikutnya. Changsheng nampak terkejut, saat melihat siapa sosok dewa tersebut. Changsheng mulai mengarahkan tangan kanannya ke depan, sembari memberikan deskripsi sederhana tentang dewa tersebut. Jenderal Tian Peng menjaga gerbang langit, penampilan berani dan gagah di bawah sinar matahari. Garpus 9 gigi, berdiri dengan kemarahan melawan dunia, 36 perubahan, menghadapi kesulitan tanpa akhir. Melihat Changsheng memberikan divine kepada dewa baru itu, Tuan Kota seketika menjadi panik, sembari bertanya ke Penatua, perihal apakah Changsheng mencoba membangunkan dewa iblis. Penatua juga tidak berkomentar, melainkan memasang ekspresi panik yang sama. Hao di bawah juga ikut teriak ke Changsheng, kalau dewa itu harus ditolak. Soalnya, dewa yang Changsheng panggil sebelumnya, adalah dewa manusia. Yanran menambahkan, kalau dewa kelahiran bisa memutuskan, tentang dewa mana yang bisa disummon oleh manusia. Bahkan Pangu yang Changsheng bangunkan sebelumnya, jelas-jelas merupakan dewa manusia. Sehingga dapat disimpulkan, jika Changsheng mensummon dewa yang salah apalagi dewa iblis, maka itu akan berakibat fatal. Jadi perlu Mimin jelaskan, bahwa Tuan Kota, Penatua, Hao dan Yanran, beranggapan bahwa Changsheng, hanya mempunyai pengetahuan seputar dewa manusia saja. Jadi jika dia memanggil dewa iblis, dan Changsheng tidak mengetahui identitas dewa iblis itu, maka Changsheng akan dipastikan tewas di tempat. Lantas mengapa dewa yang muncul saat ini dianggap dewa iblis? Karena penampilannya sangat berbeda dari dewa manusia. Kembali ke saat ini, Changsheng mulai menyatukan kedua tangannya, dan mulai menunduk hormat kepada dewa itu. Dewa itu menyimak salam Changsheng, dan siap memenggal kepalanya kapan saja. Di sini Changsheng mulai memperkenalkan diri sebagai junior, dan dengan hormat, menyambut sang Jenderal Tian Peng, yang bernama Zhu Gangli atau Zhu Baji. Di lain sisi,
Para penonton di bangku negeri Sakura meneriaki Changsheng bahwa triknya sudah habis. Para jenius dari negeri Huaxia sedang mencoba membangkitkan dewa iblis dan bukan manusia. Yang lain menambahkan bahwa para leluhur Huaxia yang sebelumnya mencoba membangkitkan dewa iblis, semuanya tewas di altar dewa atau mythological arena ini. Bagaimana tidak, mereka salah menyebutkan identitas dan berakhir dihancurkan oleh dewa yang mereka panggil sendiri. Ini adalah akhir dari part 6. Jika kalian suka, jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman kalian. Terima kasih sudah mampir, sampai jumpa di video selanjutnya.